Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantika Widya Astuti dengan NPM 2048 201110098 kelas C program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai taksonomi, morfologi, manfaat, kandungan senyawa kimia, dan uji penelitian dari tanaman alang-alang. Alang-alang atau dengan nama latin Imperata cylindrica adalah jenis tanaman rumput-rumputan panjang. Tanaman ini bisa tumbuh dari 30 sampai 200 cm. Bentuknya seperti rumput biasa, namun lebih tinggi, berdaun tajam, pucuknya meruncing seperti duri tapi tidak berduri. Tumbuhan ini tumbuh di padang-padang rumput, daerah-daerah pertanian, dan perkebunan. Selain itu juga, pada kawasan-kawasan hutan gundul tumbuh secara liar, tersebar luas di hutan, sawah, dan lingkungan terbuka lainnya. Taksonomi tanaman alang-alang, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Imperata, spesies Imperata cylindrica. Morfologi tanaman alang-alang. Yang pertama, akar alang-alang termasuk berbentuk rimpang yang menjalar dan berbuku-buku. Akarnya keras meskipun berbentuk rimpang. Rimpang alang-alang tumbuh di dalam tanah pada kedalaman 0 sampai 40 cm. Rimpang alang-alang tumbuhnya memanjang dan bercabang-cabang, berwarna keputihan dengan panjang kurang lebih 1 meter dan berruas-ruas. Alang-alang memiliki akar serabut yang tumbuh dari pangkal batang dan ruas-ruas pada rimpang. Batangnya terdiri atas bagian pangkal, tunas terdapat beberapa ruas pendek, tunas yang berbunga beruas panjang terdiri atas 1 sampai 3 ruas. Tumbuh vertikal dan terbungkus di dalam daun. Tinggi batang alang-alang yang dapat berbunga kurang lebih 20 sampai 30 cm. Batang alang-alang yang berada di permukaan tanah berwarna keunguan. Daunnya termasuk daun tidak lengkap, berbentuk garis memanjang seperti pita, dan berujung runcing. Helai daun berwarna hijau sampai hijau kekuningan. Tumbuh tegak, berbentuk garis-garis atau lanset yang semakin menyempit ke bagian pangkal. Panjang dan lebar helai daun kurang lebih 12 sampai 80 cm dikali 5 sampai 18 mm. Tulang daun berbentuk lebar dan berwarna agak pucat. Permukaan dan tepi daun terasa kasar bila diraba. Untuk bunga, termasuk bunga majemuk berbentuk silinder, bersusun, bagian atas bunga sempurna sedangkan bagian bawah termasuk bunga tidak sempurna. Bulir bunga yang tersusun rapat, berbentuk elips, meruncing, mempunyai rambut-rambut halus dan ringan, sehingga mudah terbawa oleh angin. Bunga yang mudah terbawa oleh angin akan memperluas perkembangbiakannya dari tempat semula ke tempat yang lainnya. Jarak tergantung berapa besar angin yang mampu membawa. Memiliki benang sari dan berwarna kekuningan serta putik tunggal berwarna keunguan. Manfaat tanaman alang-alang. Yang pertama, dalam akar alang-alang terkandung imperanede yang ternyata mempunyai efek menghambat agregasi trombosit atau sel pembekuan darah sesuai hasil penelitian para ahli dari universitas di Jepang. Efek menghambat agregasi ini sama dengan efek yang ditimbulkan oleh asetosal atau asam asetil salisilat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah pada penderita infrak jantung. Menurut Hembing, khasiat akar alang-alang sangat banyak sebagai obat untuk berbagai gangguan kesehatan, seperti batu ginjal, infeksi ginjal, kencing batu, batu empedu, buang air kecil tidak lancar atau terus-menerus, air kemih mengandung darah, prostat, keputihan, batuk rajan, batuk darah, mimisan, pendarahan pada wanita, demam, campak, radang hati, hepatitis, tekanan darah tinggi, urat saraf melemah, asma, radang paru-paru, jantung koroner, gangguan pencernaan, diare, dan lain-lainnya.
Selindol A yang terkandung di dalam akar alang-alang mempunyai efek menghambat enzim 5-lipoksigenase. Dengan terhambatnya enzim tersebut, maka pembentukan prostaglandin yang menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada otot dapat terhalangi. Bahan lain yang terkandung yaitu selendrenen, mempunyai aktivitas menghambat kontraksi pembuluh darah pada otot polos sehingga sirkulasi darah tetap lancar. Gramonone B menghambat penyempitan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah terbesar. Dari hasil pengujian, ternyata tumbuhan yang disebut ilalang ini mempunyai efek farmakologis atau dengan kata lain, tumbuhan ini mempunyai sifat antipiretik, menurunkan panas, hemostatik untuk menghambat pendarahan, menghilangkan haus, dan diuretik atau peluru kemih. Kandungan metabolis senyawa kimia yang telah ditemukan pada akar alang-alang terdiri dari arundoin, vernenol, isoarborinol, silindrin, simiarenol, campesterol, stigmasterol, beta-sitosterol, scopoletin, scopolin, p-hidroksibenzahida, katekol, asam klorgenat, asam isoklorgenat, asam pekumarat, asam neoklorgenat, asam asetat, asam oksalat, asam demelat, asam sitrat, potasium, sejumlah besar kalsium, dan 5-hidroksitriptamin. Damayanti menambahkan bahwa pada fraksi ekstrak yang larut dalam air akar alang-alang ditemukan golongan senyawa flavon tanpa gugus OH bebas. Flavanol tersubstitusi pada 3-0H. Flavanon atau isoflavanon. Jaya Laksami menyebutkan bahwa akar alang-alang mengandung senyawa yang dapat berfungsi sebagai antimikroba, yaitu golongan triterpenoid, diantaranya silindrin, arundoin, verneon, isoarborinol, dan simiarenol. Menurut penelitian Ayeni dan Yahya menunjukkan bahwa ekstrak daun alang-alang mengandung tanin, saponin, flavonoid, terpenoid, alkaloid, fenol, dan kardiak glycosides. Kandungan senyawa fitokimia tersebut dalam farmasi dapat digunakan sebagai obat untuk diare, sakit kepala, penyakit kulit, saluran usus. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pestisida, insektisida, dan herbisida dalam pertanian. Uji penelitian tanaman alang-alang berdasarkan studi etnobotani yang dilakukan oleh Hidayat S. dan Rahmat Dianto diketahui bahwa penggunaan alang-alang baik dalam tanaman, tunggal maupun ramuan dalam pengobatan tradisional di Indonesia sangat luas, mulai dari Aceh sampai Papua. Semua bagian alang-alang dapat digunakan dalam pengobatan, namun yang terbanyak adalah akar. Bagian bunga, kulit, batang, dan daun dapat digunakan secara topikal, yaitu dioleskan pada bagian yang sakit dengan terlebih dahulu menumbuknya. Penggunaan oral dengan cara meminum air rebusan akar atau daun alang-alang. Jenis penyakit yang secara empiris diobati dengan alang-alang pun beragam, mulai dari skabies, luka, bengkak, menghitamkan rambut, nyeri pinggang, demam, sakit gigi, heartburn, konstipasi, mata merah, pendarahan, penyakit ginjal, hepatitis, dan menambah stamina. Tanaman alang-alang sejak dulu telah dikenal oleh masyarakat Indonesia memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Rumah Riset Jamu atau RRJ Hortus Medicus sebagai klinik penelitian berbasis pelayanan menggunakan akar alang-alang dalam membuat jamu untuk mengobati hipertensi, osteoartritis, nyeri kepala, batuk saluran kemih, infeksi saluran kemih, panas dalam, dan pembesaran prostat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kartikasari dari ITB pada tahun 2012, salah satu sumber selulosa yang potensial untuk dijadikan bahan baku pembuatan etanol
adalah alang-alang atau Imperata cylindrica. Pada umumnya, produksi etanol dari alang-alang menggunakan Yeast Saccharomyces cerevisiae. Penelitian ini menggunakan bakteri Zymomonas mobilis yang memiliki kemampuan memproduksi etanol dengan hasil lebih tinggi dan cepat. Menurut penelitian Mark Mensah tahun 2010, ekstrak daun Imperata cylindrica menunjukkan aksi antihipertensi yang signifikan dengan melemaskan dan melebarkan otot polos pembuluh darah in vivo dan saluran pencernaan in vitro. Dosis efektif ekstrak ditemukan antara kisaran 0,024 dan 0,136 mg per mililiter. Studi menunjukkan senyawa-senyawa fenolat dapat menurunkan tekanan darah. Aktivitas penurunan tekanan darah dikarenakan senyawa-senyawa fenolat mempunyai aktivitas antioksidan dan kemampuan menghambat ACE. Aktivitas ini dikarenakan terbentuknya kompleks kelat di pusat aktif ACE dan bergantung pada fitur struktural utama dari flavonoid. Oleh karena itu, kandungan flavonoid dalam ekstrak dan aktivitas antioksidan yang telah dibuktikan menunjang kemampuan aktivitas antihipertensi dari ekstrak metanol akar alang-alang dari Kendari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.